Baik, Bapak Ibu yang terhormat di seluruh wilayah Indonesia, selamat berjumpa. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pramana Gentur Sutapa dari Kantor Jaminan Mutu Universitas Gadjah Mada akan bersama dengan Bapak Ibu sekalian berbagi, kita bersama-sama mempelajari strategi dan cara-cara pengisian borang akreditasi BAN PT khususnya untuk standar 3, 4, dan 5. Seperti kita ketahui bersama, pengembangan mutu pendidikan tinggi hal yang sangat penting untuk masa depan negara dan bangsa kita. Pengembangan mutu pendidikan tinggi telah dilakukan dengan pengembangan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI dan pengembangan sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME. SPMI dilakukan sebaik-baiknya untuk bisa tercapainya suksesnya SPME. Dalam rangka menciptakan institusi pendidikan yang berkualitas, maka telah dikembangkan mekanisme akreditasi satuan pendidikan atau program studi dan akreditasi institusi. Nah, akreditasi ini dilakukan untuk menentukan kelayaan suatu program satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Nah, dalam implementasinya, akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi mandiri. Nah, akreditasi ini dilakukan sebagai bentuk daripada akuntabilitas publik. Akreditasi juga digunakan oleh dunia kerja dalam seleksi untuk memastikan bahwa calon pegawai yang akan diterima ini betul-betul mengalami proses pendidikan dari suatu institusi yang berkualitas. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya pada topik bahasan ini kita akan sharing, kita akan berbagi bersama-sama memperdalam borang akreditasi BAN PT untuk jenjang program studi S1 khususnya standar 3 yaitu mahasiswa dan lulusan, lalu standar 4 sumber daya manusia, standar 5 kurikulum pembelajaran dan suasana akademik. Standar 3 pada intinya, standar 3 merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan, serta bagaimana seharusnya perguruan tinggi memperlakukan serta mampu memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya. Untuk itu, perguruan tinggi diadakan untuk bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Nah, dalam menyiapkan borang standar 3, perlu sebelumnya dipahami elemen-elemen penilaian sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa. Untuk mendapatkan calon mahasiswa yang baik, intake yang baik, ini akan mencakup mutu, prestasi, dan reputasi akademik, serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya. Dalam hal ini, waktu di tingkat menengah. Lalu juga ekuitas wilayah, kemampuan ekonomi dan gender, dan pengelolaan lulusan dan alumni. Di sini mencakup layanan alumni, peran dalam asosiasi profesi atau bidang ilmu, dukungan timbal balik alumni, dan sebagainya. Yang kedua adalah keefektifan implementasi daripada sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa. Ini dalam rangka untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu, yang diukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung, dan lebih penting lagi adalah proporsi yang diterima dibandingkan dengan yang registrasi. Yang ketiga adalah profil mahasiswa. Profil mahasiswa meliputi prestasi dan reputasi akademik, serta bakat dan minat daripada calon mahasiswa. Keempat, layanan dan kegiatan kemahasiswaan. Baik ragam, jenis, wadah, mutu, harga maupun intensitas berbagai layanan ini perlu kita dokumentasikan sehingga nanti akreditasi betul-betul akan menggambarkan kondisi real dari suatu institusi. Lalu yang kelima adalah profil lulusan. Ketepatan waktu penyelesaian studi adalah faktor yang utama, lalu proporsi mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam batas masa studi. Saya kira ini menjadi pertimbangan karena apa? Desain untuk menyelesaikan program studi sesuai dengan kurikulum telah ditentukan, maka kalau sebagian besar mahasiswa lulus tepat waktu sesuai dengan desain yang telah diterapkan, ini adalah hal yang dikehendaki. Dan ini yang dilakukan suatu institusi yang bermutu.
Lalu yang keenam adalah layanan dan pendayagunaan lulusan. Ini meliputi ragam jenis layanan, wadahnya, mutu, harga, juga intensitas daripada layanan tersebut. Yang ketujuh adalah pelacakan dan perekaman data lulusan. Suatu perguruan tinggi telah menghasilkan lulusan yang sangat banyak, maka kekomprehensifan, kelengkapan, pemutakhiran, dan profil masa tunggu kerja pertama dari lulusannya ini adalah salah satu indikator mutu. Kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi dan posisi kerja pada waktu pertama kali bekerja. Suatu lulusan perguruan tinggi yang sangat hebat tentu akan langsung mendapatkan tawaran posisi-posisi yang sangat baik dengan penghargaan remunerasi yang sangat baik, dan ini adalah indikator secara langsung daripada mutu institusi pendidikan tinggi di mana seseorang telah belajar. Yang kedelapan adalah partisipasi lulusan dan alumni. Dalam mendukung, mengembangkan pengembangan akademik dan non-akademik program studi, maka partisipasi lulusan dan alumni akan ikut sangat menentukan. Seorang mahasiswa yang dulu kita kelola dengan baik, kita bimbing dengan baik, kita bisa berharap suatu saat akan memperhatikan alumninya, alma maternya dengan sangat baik. Maka organisasi alumni ini menjadi bagian yang dimanapun juga di suatu pengembangan perguruan tinggi ini akan menjadi salah satu pendorong untuk peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Bapak, Ibu yang terhormat, saya akan memberikan salah satu contoh yang sangat sederhana. Jika mahasiswa yang ikut seleksi dalam suatu program studi jumlahnya 212, sedang daya tampung program studi tersebut adalah 200, maka dengan mudah kita akan bisa menghitung rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dibanding daya tampung adalah 212 dibagi 200, artinya 1,6. Nah, selanjutnya kita bisa membuka buku petunjuk penilaian di dalam Bank PT. Kita akan bisa melihat skor dengan sangat mudah. Skor yang diperoleh adalah sesuai dengan pedoman. Di sana tertulis jika rasio kurang dari 5 dan lebih dari 1, maka skor sama dengan 3 ditambah rasio tersebut dibagi 2. Nah, di dalam perhitungan ini, maka kita akan tahu dengan pasti bahwa skor yang diperoleh adalah 3 ditambah 1,06 dibagi 2, maka hasilnya 2,03. Nah, ini sebagai contoh yang sangat mudah. Tentu kami berharap di tempat Bapak Ibu sekalian bukan hanya 212 calon mahasiswa yang ikut seleksi, tapi mungkin 10.000, mungkin 20.000. Nah, dengan demikian akan ada selektivitas yang tinggi. Angka selektivitas yang tinggi ini menunjukkan daya minat masyarakat terhadap perguruan tinggi atau institusi kita, dan ini adalah cerminan dari mutu atau kualitas suatu perguruan tinggi. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya kami akan mengajak Bapak Ibu untuk berpindah ke standar 4. Standar 4 adalah acuan keunggulan mutu sumber daya manusia yang handal dan mampu menjamin mutu penyelenggaraan program studi melalui program akademik sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Program studi harus mendayagunakan sumber daya manusia yang meliputi dosen, tenaga kependidikan yang kompeten, tenaga kependidikan yang terlatih, tenaga kependidikan yang handal. Intinya semua sumber daya harus dioptimalkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi perguruan tinggi tersebut. Nah, dosen merupakan aktor yang sangat penting, sumber daya manusia utama dalam suatu proses pembentukan nilai tambah yang bermutu pada diri mahasiswa yang dibimbingnya, bagi bidang ilmu yang diampunya, dan tentu bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai macam program pengembangan untuk dosen ini menjadi sangat penting, karena nanti yang akan memanfaatkan hasilnya adalah masyarakat itu sendiri. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menyampaikan 3 langkah awal yang seharusnya mendapatkan perhatian dari setiap pimpinan perguruan tinggi untuk pengisian standar 4. Yang pertama adalah rekrutmen SDM. Cara-cara rekrutmen, standar rekrutmen mesti kita kembangkan sehingga kita mempunyai sistem rekrutmen yang objektif, yang fair, yang memberi kesempatan yang luas kepada seluruh warga negara untuk bisa bekerja di dalam suatu institusi.
Yang setelah dengan rekrutmen yang baik kita mendapatkan calon-calon yang baik, hal berikutnya yang sangat penting adalah penempatan sumber daya manusia yang bersangkutan. Kita tahu penempatan sumber daya menjadi sangat sentral karena sumber daya yang tidak diletakkan pada tempat yang sesuai maka akan ada pemborosan sumber daya dan kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Maka yang harus diusahakan adalah penempatan sumber daya sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang ada pada sumber daya tersebut. Misalnya, untuk jenjang program S1, maka dosen diwajibkan menurut Undang-Undang Guru dan Dosen setidak-tidaknya atau paling sedikit memiliki jenjang S2. Demikian juga untuk program S2 atau pasca sarjana, maka dosen pengampu pada program tersebut setidak-tidaknya atau paling rendah sebaiknya memiliki jenjang S3. Nah, dengan penempatan yang sesuai, baik untuk dosen maupun staf kependidikan, maka optimalisasi segala proses di dalam perguruan tinggi akan bisa berlangsung dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu, kita telah mempunyai SDM yang sangat baik, kita telah menempatkan mereka dengan sangat baik, maka ada langkah yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia. Quality plan, rencana mutu untuk pengembangan sumber daya manusia menjadi sangat penting supaya SDM yang baik bisa dioptimalkan semua talentanya untuk mendukung tercapainya visi institusi. Akan sedih sekali kalau kita mendapatkan sumber daya yang sangat baik, tetapi dalam perkembangannya karena institusi yang kurang baik, maka dia malah mengalami degradasi, penurunan kualitas. Nah, ini yang mesti kita hindari, sehingga nanti kita berharap betul-betul SDM yang ada semakin lama semakin meningkat kualitasnya, akhirnya pelayanan semakin baik, dan pada ujung-ujungnya maka stakeholder akan mendapatkan kepuasan. Nah, itulah tentang sumber daya manusia. Dalam hal ini saya bisa menggarisbawahi yang selalu penting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kenapa peningkatan? Karena peningkatan sumber daya manusia ini akan berkorelasi langsung dengan prestasi sumber daya manusia. Dalam hal ini termasuk prestasi dosen dan capaian berbagai macam reputasi dosen dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, hal ini ya juga dicanangkan dalam SNPT, adanya standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat yang hendaknya ini dipenuhi oleh setiap institusi pendidikan tinggi. Bapak Ibu yang terhormat, prestasi-prestasi tersebut di dalam implementasi, di dalam praktek, ini bisa berupa kejuaraan, mungkin dalam hal lomba, karya ilmiah, dan lain sebagainya, hibah, insentif, tapi juga kekayaan atas intelektual, berapa jumlah paten yang harus diterimakan, berapa reputasi internasional yang telah dicapai oleh suatu institusi pendidikan. Sekali lagi, SDM menjadi kata kunci karena sebaik apapun institusi pendidikan, fasilitas, laboratorium, tanpa dihela oleh SDM yang berkualitas, maka hasilnya adalah kurang optimal. Bapak Ibu sekalian, setelah standar 4, kami akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing, kita berpindah ke standar 5. Standar 5 merupakan acuan keunggulan mutu kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik. Ini semua untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik baik di tingkat prodi maupun di tingkat universitas secara keseluruhan. Maka nanti akan dilihat bagaimana outcome-nya dengan atmosfer akademik. Nah, kurikulum dirancang dan ditetapkan harus mampu menjamin tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan ujung-ujungnya adalah terwujudnya visi program studi. Jadi suatu institusi yang baik maka akan bisa merealisasikan visinya dengan melaksanakan misinya. Nah, dengan demikian visi dan misi suatu perguruan tinggi hendaknya dipahami tidak hanya oleh dosen, tetapi juga oleh karyawan, tetapi juga oleh mahasiswa. Intinya seluruh stakeholder baik internal maupun eksternal sebaiknya memahami visi suatu institusi pendidikan. Bapak Ibu yang terhormat, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, perguruan tinggi menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur,
tata urutan, kedalaman, keluasan, penyertaan suatu komponen tertentu di dalam kurikulum tersebut. Ada otonomi perguruan tinggi untuk menetapkan kurikulumnya, tetapi juga ada guidance ketentuan dari pemerintah yang harus diacu. Dalam penyusunan kurikulum tentu kita tidak akan lepas dengan belief, dengan kepercayaan, dengan nilai-nilai baik yang kita anut, yang menjadi concern pengembangan suatu perguruan tinggi. Suatu perguruan tinggi bisa concern pada pengentasan kemiskinan, suatu perguruan tinggi bisa concern pada pengembangan teknologi tinggi, suatu perguruan tinggi bisa concern pada pemberdayaan masyarakat. Inti dari semuanya itu adalah terwujudnya perguruan tinggi merupakan wahana yang baik untuk memanusiakan manusia muda. Itu inti dari semuanya. Maka pendidikan ini tidak lain tidak bukan adalah proses untuk memanusiakan manusia muda. Selanjutnya, pembelajaran. Pembelajaran bisa dilakukan dengan tatap muka, dengan jarak jauh, dengan cara webinar yang sekarang ini Bapak Ibu laksanakan bersama-sama kami, juga bisa dengan cara-cara lain yang inti semuanya akan memberikan pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, baik perkuliahan, praktikum, praktek, magang, pelatihan, diskusi, seminar, ataupun tugas-tugas yang lain. Nah, pengalaman-pengalaman belajar ini sangat bernilai bagi mahasiswa kita yang masuk di dalam proses pendidikan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, maka digunakan berbagai macam pendekatan, berbagai macam delivery method, strategi, didaktik konsep, dan teknik-teknik yang semuanya ini diharapkan bisa menantang siapa? Menantang mahasiswa agar dapat mengkondisikan dirinya sendiri untuk berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai macam sumber daya untuk pembelajaran yang tersedia. Nah, ini semua harus dilakukan seperti alunan musik dalam suatu orkestra, maka sebenarnya pimpinan perguruan tinggi, pimpinan program studi betul-betul harus bisa mengkoordinasikan sehingga instrumen ini bisa semua berjalan dengan sangat baik. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah semua proses pembelajaran kita lakukan dengan baik, maka di penghujung kita mesti melakukan evaluasi hasil belajar. Nah, evaluasi hasil belajar ini merupakan upaya untuk mengetahui sampai sejauh mana mahasiswa mampu mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Secara singkat saya bisa menyampaikan, evaluasi hasil belajar merupakan evaluasi untuk pengukuran learning outcome. Dengan demikian kita bisa memperbaiki sistem kita bisa meningkatkan sistem kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu bisa mengembangkan berbagai macam cara evaluasi, dimulai dari evaluasi formatif, evaluasi sumatif. Kita juga bisa melakukan mungkin di tengah-tengah suatu program melakukan evaluasi diagnostik. Tergantung pada tujuannya, maka evaluasi itu dilakukan. Tetapi yang penting adalah dari evaluasi ini hendaknya menjadikan bahan-bahan untuk peningkatan kualitas. Seperti kita ketahui, selalu ada siklus peningkatan kualitas, dimulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian, dan juga nanti peningkatan standar. Atau seperti yang Bapak Ibu telah kenal, siklus yang paling sederhana, siklus yang paling tua, yaitu PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Nah, saya kira kita sangat familiar dengan itu semua, dan itu semua kalau kita lakukan dengan baik, maka saya optimis akreditasi di tempat Bapak Ibu semua akan sukses. Berikutnya adalah suasana akademik. Nah, suasana akademik ini adalah resultante dari semua kegiatan yang kita lakukan. Maka suasana akademik bisa kita katakan sebagai kondisi yang dibangun untuk menumbuh kembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, narasumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik di dalam maupun di luar kelas. Nah, suasana akademik yang baik akan ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik, serta di sana
tumbuh, berkembang, dan diterapkan adanya etika akademik secara konsisten. Maka Bapak Ibu yang terhormat, dengan demikian kita mudah sekali memahami bahwa kampus adalah tempat mahasiswa belajar, bukan hanya tempat dosen mengajar. Maka apa yang dilakukan dosen ini akan menjadi teladan bagi mahasiswa, maka sebaiknya lah kita bersama-sama harus berupaya sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas. Dengan demikian mahasiswa kita juga akan mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk selalu meningkatkan kualitas. Bapak Ibu yang terhormat, di penghujung sharing ini saya ingin menyampaikan beberapa kiat sukses untuk pengisian borang akreditasi BAN PT. Saya tahu Bapak Ibu sudah mempunyai pengalaman yang sangat banyak, tapi saya berharap kiat-kiat ini dikombinasikan dengan Bapak Ibu yang telah mempunyai, dengan Bapak Ibu yang telah pelajari, akan menjadi suatu kombinasi yang utuh, yang begitu bermanfaat untuk pengembangan mutu institusi di tempat Bapak Ibu bekerja. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa pengisian borang sangat ditentukan oleh ketersediaan data. Dalam hal ini sistem data ini menjadi sangat penting supaya data kita rapi, data kita lengkap, sehingga waktu kita butuhkan kita tidak mengalami kesulitan dengan data tersebut. Maka dalam mencapai sukses akreditasi, kita perlu menyiapkan adanya sistem data yang sistematis. Yang ke depan ini kita kenal dengan Pusat Data Pendidikan Tinggi atau sering disingkat dengan PD Dikti. Yang kedua, data yang dapat diisikan adalah data yang valid. Maka perbaikan sistem pada program studi sebaiknya dilakukan terus-menerus, continuous quality improvement, dan dimulai beberapa tahun sebelum proses akreditasi itu sendiri. Continuous quality improvement yang menjadi semangat penjaminan mutu ini sebenarnya bukan hal yang baru, karena di zaman Majapahit di negara kita pernah mempunyai Patih Gajah Mada yang mempunyai semangat gineng pratidina, yang kalau kita terjemahkan secara letterlek adalah perbaikan setiap hari. Dan ini kalau kita bahasa Inggrisnya adalah continuous quality improvement, yang tidak lain tidak bukan adalah rohnya penjaminan mutu. Maka peningkatan kualitas penjaminan mutu ini bukan barang baru bagi kita semua, sudah ada pada akar budaya kita, dan saya yakin Bapak Ibu akan bisa melakukannya. Bapak Ibu yang terhormat, dengan sharing ini saya berharap kita semua menjadi bersemangat untuk mengembangkan institusi kita, mengembangkan kualitas, mengembangkan sistem pendidikan kita, sehingga ke depan kita boleh berharap akan adanya generasi muda Indonesia yang cerdas, generasi muda Indonesia yang bermartabat, generasi muda Indonesia yang bermanfaat untuk pengembangan peradaban baik di Indonesia maupun di dunia. Terima kasih atas perhatian Anda, sukses, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.